Perkenalkan, nama saya Yusuf Mikael Mangatur Setinja dengan NIM 21911420003. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi, tujuan, manfaat, dan fungsi serta prinsip dalam manajemen pendidikan. Yang pertama kita masuk ke pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu biasa merupakan disebut berupa money, materials, method, machines, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Nah, menurut Syarif tahun 1976 halaman ke-7 mengatakan bahwa segala usaha bersama untuk mendayakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Baiklah, selanjutnya ada tujuan manajemen pendidikan. Ada tujuan pendidikan, manajemen pendidikan dibagi dua, tujuan secara umum dan secara khusus. Yang kita bahas, lalu ada yang umum, yaitu tujuan manajemen pendidikan merupakan terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan teratasi mutu pendidikannya. Oke, yang tujuan khususnya yaitu yang pertama ada mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, dan bermakna dan menyenangkan. Yang selanjutnya ada terwujudnya pelajar yang aktif dalam pengembangan diri sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kontrol diri, kecerdasan, kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ada untuk memenuhi 1 dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Yang selanjutnya ada agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada citra positif pendidikan semakin meningkat. Dan yang terakhir ada meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke manfaat pendidikan. Yang pertama ada terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang pakem B atau sering disebut atau diperpanjang yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermanfaat. Yang kedua ada terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk melakukan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada terpenuhi salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan, yaitu tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keempat ada tercapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, yaitu tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen ada terbagi beberapa, yaitu yang pertama ada perkiraan, ada pengambilan keputusan, ada pengorganisasian, ada kontrol, ada kerjasama, ada evaluasi, ada pencatatan dan laporan, ada pengawasan, dan yang terakhir tadi adalah pengawasan. Selanjutnya ada prinsip manajemen pendidikan. Menurut Oglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme bekerja. Yang kedua ada mengordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada memberikan tanggung jawab pada personal sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Keempat adalah mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Dan yang keempat ada relativitas nilai.
Kembali lagi kepada dulu saya, Syamil Kalmahatar Setinja, NIM 21911420003. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup urgensi pandangan manajemen pendidikan. Yang pertama kita masuk ke ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi 4. Yang pertama ada ruang lingkup menurut wilayah kerja. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah manajemen pendidikan seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional. Lalu ada ruang lingkup wilayah kerja untuk satu provinsi, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu provinsi yang pelaksanaannya dibantu lebih lanjut oleh petugas manajemen di kabupaten dan kecamatan. Nah, yang ketiga, ada manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu kabupaten kota. Yang keempat, ada manajemen pendidikan satu unit kerja. Pengertian dalam manajemen unit ini lebih dititik beratkan pada satu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik, misalnya sekolah, pusat latihan, pusat pendidikan, dan kursus. Nah, selanjutnya yang terakhir ada manajemen kelas sebagai suatu kesatuan kegiatan terkecil dalam usaha pendidikan yang justru merupakan dapur inti semua manajemen pendidikan. Yang kedua ada ruang lingkup menurut objek harapan, dibagi beberapa bagian juga. Yang pertama ada manajemen untuk siswa, ada manajemen untuk personel sekolah, ada manajemen kurikulum, ada manajemen sarana atau material. Yang kelima ada manajemen tata laksana pendidikan. Yang keenam ada manajemen pembiayaan. Yang selanjutnya ada manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan. Selanjutnya ada manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Nah, kembali lagi ke ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatan. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama ada merencanakan. Nah, di dalam manajemen ada yang pertama itu harus merencanakan atau planning. Yang kedua ada mengorganisasikan, yaitu membentuk suatu divisi atau panitia untuk memaksimalkan dan mensukseskan manajemen yang akan dibentuk. Yang ketiga ada mengarahkan setiap anggota personel untuk melakukan kegiatannya masing-masing. Yang keempat ada mengkoordinasikan sama dengan mengarahkan. Selanjutnya ada mengkomunikasikan, ada mengawasi atau mengevaluasi. Hanya itu saja. Lalu ada ruang lingkup menurut pelaksanaan. Nah, di dalam ruang lingkup pelaksanaan, banyak orang mengira bahwa bertanggung jawab melaksanakan manajemen pendidikan hanyalah kepala sekolah dan staf satu usaha. Pandangan seperti itu adalah keliru, bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang sifatnya melayani. Dalam kegiatan belajar mengajar atau sering disingkat KBM, manajemen berfungsi untuk melancarkan jalannya proses tersebut atau proses belajar mengajar atau membantu terlaksananya kegiatan mencapai tujuan agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke urgensi manajemen pendidikan. Untuk menuju point education change atau perubahan pendidikan secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Walaupun masih terdapat institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Manajemen yang digunakan masih konvensional sehingga kurang bisa atau kurang mampu untuk menjawab tantangan-tantangan zaman yang terkesan tertinggal oleh modernitas. Selanjutnya ada pandangan manajemen pendidikan dibagi beberapa poin. Yang pertama, manajemen sebagai suatu sistem. Manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja
yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai rangkaian terhadap tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer. Selanjutnya ada manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer. Dan selanjutnya ada manajemen sebagai proses pemecahan masalah. Untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen, khususnya manajemen pendidikan, perlu disampaikan pandangan tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya ada manajemen sebagai suatu sistem. Manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, selanjutnya ada manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya ada manajemen sebagai proses pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah dalam prakteknya yang dapat dikaji dari proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh semua bagian komponen yang ada dalam organisasi. Secara konkret, dalam organisasi pelayanan pendidikan, seperti yang dilakukan di Dinas Pendidikan, yaitu identifikasi masalah, perumusan masalah, dilanjutkan dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Melalui tahapan tersebut, diharapkan tercapai hasil kegiatan secara efektif dan efisien. Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan ada dua alasan mendasar. Baiklah, demikian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.